Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu adalah tentang pasar uang dan pasar modal. Pertama-tama, perkenalkan, saya Arif Zora Maulana. Saya Gracia Alana Musyafa. Saya Mulyani. Saya Aji Janwardi. Saya Wahda. Saya Fresti Lorenzo Kusumbu. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, Pasar uang. Pengertian. Pasar uang adalah suatu mekanisme atau tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam modal untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan jangka pendek, umumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang meliputi surat berharga seperti sertifikat deposito, surat berharga komersial, dan instrumen lainnya yang bersifat liquid serta mudah dipindahtangankan. Transaksi di pasar uang dapat dilakukan secara berlangsung antara dua pihak atau melalui perantara seperti bank dan lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, mempertemukan pemilik dan peminjam dana. Pasar uang ini berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek. Yang kedua itu menyediakan likuiditas. Salah satu tujuannya itu yaitu menyediakan likuiditas bagi pelaku ekonomi, baik individu, perusahaan maupun pemerintah yang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat. Yang ketiga itu ada sumber pendanaan jangka pendek. Pasar uang menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau pembiayaan operasional jangka pendek. Selanjutnya itu ada menjaga stabilitas keuangan. Pasar uang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menyediakan alternatif pendanaan dan investasi. Selanjutnya itu ada menentukan tingkat suku bunga. Melalui transaksi pasar uang, tingkat suku bunga jangka pendek dapat terbentuk dan menjadi acuan bagi suku bunga di sekitar keuangan lainnya. Yang terakhir, mendukung pembangunan ekonomi. Dengan memberikan akses pendanaan dan peluang investasi, pasar uang turut mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada instrumen. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga jangka pendek yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI adalah untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang kedua ada surat berharga pasar uang. Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Tujuan SBPU ini adalah meningkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekankan laju inflasi. Yang ketiga, sertifikat deposito merupakan instrumen keuangan diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat ada commercial paper, promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima ada call money, kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya ada pelaku pasar. Yang pertama ada bank komersial. Menurut OJK, bank komersial adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan memberikan jasa dalam transfer pembayaran. Bank komersial juga sering disebut bank umum. Yang kedua ada perusahaan besar. Bisnis dan keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang, terutama dengan menerbitkan surat berharga dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak perusahaan yang memperoleh akses ke pasar ini, perusahaan bisnis umumnya yang terlibat dalam perdagangan internasional juga menggalang dana di pasar uang melalui ekspektasi bankier. Yang ketiga ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksadana juga aktif di pasar uang.
Mereka memiliki kelebihan dana yang dapat digunakan untuk berinvestasi di instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito, surat berharga komersial atau surat berharga negara. Yang terakhir ada bank sentral. Bank sentral adalah partisipasi kunci di pasar uang. Sebuah bank sentral mengontrol pasokan cadangan yang tersedia untuk bank dan lembaga penyimpanannya lainnya, terutama melalui pembelian dan penjualan tagihan, baik secara langsung di pasar tagihan atau secara sementara. Untuk perjanjian pembeli kembali, selain memastikan pasokan dana, Bank Sentral juga menerapkan sejumlah peraturan bagi keberlangsungan pasar uang. Oke, selanjutnya risiko retur. Satu, yang pertama nilai bunga yang mempengaruhi nilai imbal hasil. Risiko pertama yang kemungkinan akan Anda hadapi adalah nilai retur. Berisiko dipengaruhi oleh nilai bunga. Terjadi fluktuasi retur di instrumen reksadana. Ini diakibatkan karena suku bunga yang mengalami naik turun atau fluktuasi. Prediksi yang akurat tentang perubahan suku bunga tidak dapat dipastikan, sehingga bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, investor instrumen reksadana ini perlu selalu mengetahui informasi terbaru tentang kondisi perekonomian. Yang kedua, resiko prestasi. Risiko berikutnya yang akan dihadapi ada berinvestasi reksadana pasar uang adalah risiko prestasi. Risiko ini terjadi diakibatkan pembayaran dari pusat mengalami kegagalan saat pencairan. Maksudnya, manajer investasi gagal mengembalikan dana yang diinvestasikan oleh investor karena kondisi tertentu, misalnya disebabkan perusahaan penerbit instrumen pasar uang seperti obligasi tiba-tiba bangkrut. Risiko ini perlu juga diwaspadai investor yang memiliki ketertarikan memilih instrumen investasi reksadana pasar uang. Yang ketiga, risiko likuiditas. Memilih instrumen investasi reksadana pasar uang, Anda akan menghadapi dengan risiko likuiditas. Maksud dari likuiditas sendiri artinya kemampuan mencarikan aset menjadi uang tunai. Walaupun investasi pasar uang dikenal sebagai instrumen yang memiliki likuiditas tinggi dan dapat diandalkan, tapi beriringan juga dengan risiko kemungkinan terjadi likuiditas rendah sehingga aset sulit dicairkan menjadi uang tunai. Yang terakhir, risiko ekonomi dan politik. Terdapat pula risiko ekonomi dan politik dalam investasi reksadana pasar uang. Solusinya, investor perlu selalu update mengenai informasi perkembangan ekonomi dan politik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar dapat dengan mudah memprediksi perkembangan aset yang sudah diinvestasikan ke dalam reksadana. Baik, materi selanjutnya yaitu pasar modal. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana emiten dengan pihak yang memiliki dana investor melalui perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat di mana perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat dan masyarakat bisa berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Di pasar modal, perusahaan menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat. Orang-orang yang punya uang bisa membelinya. Uang dari pembelian itu digunakan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan pembeli berharap mendapatkan keuntungan seperti dividen atau kenaikan harga saham. Selanjutnya yaitu tujuan pasar modal. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi emiten. Perusahaan dapat memperoleh dana untuk pengembangan bisnis tanpa harus mengandalkan pinjaman bank. Yang kedua, memberikan sarana investasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat berinvestasi di saham, obligasi, dan instrumen lainnya sebagai alternatif menabung. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang terkumpul dari masyarakat akan digunakan perusahaan untuk ekspansi yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan
perusahaan, yaitu perusahaan yang terdaftar di bursa wajib mengikuti aturan keterbukaan informasi sehingga memacu pengelolaan yang lebih profesional. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, yaitu bukti kepemilikan seseorang atau perusahaan dalam sebuah perusahaan lain. Harga saham bisa naik atau turun tergantung pada permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Untuk jenis saham itu ada saham biasa, yaitu common stock. Pemiliknya memiliki hak suara dalam RUPS dan menerima sisa aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Kemudian ada saham preferent, mendapat dividen lebih dulu dan prioritas klaim aset sebelum saham biasa tetapi tidak memiliki hak suara. Dan yang ketiga ada saham di dui warna, yaitu saham khusus milik negara yang memberikan hak kontrol lebih besar terhadap perusahaan negara. Kemudian ada yang kedua, keuntungan saham, yaitu dividen sebagai bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dan ada capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Kemudian yang ketiga ada risiko saham, yaitu tidak mendapatkan dividen. Jika perusahaan merugi, tidak ada dividen. Kemudian ada capital loss, rugi jika menjual saham di bawah harga beli. Dan ada risiko likuidasi, yaitu jika perusahaan bangkrut, sisa aset dibagikan setelah semua uang dilunasi. Yang kedua ada obligasi. Untuk jenis obligasi itu ada berdasarkan penerbit, yaitu obligasi korporasi dan pemerintah. Yang kedua ada berdasarkan kupon, yaitu fixed rate, floating rate, dan zero coupon. Dan ada berdasarkan peringkat, yaitu investment grade dan non-investment grade. Dan berdasarkan jaminan, yaitu secured dan unsecured. Dan yang kedua ada keuntungan obligasi dalam bentuk kupon, yaitu imbal hasil tetap selama masa obligasi. Dan ada capital gain, yaitu selisih harga beli dan jual obligasi. Kemudian ada risiko obligasi, yaitu capital loss, rugi jika menjual obligasi di bawah harga beli. Dan ada risiko likuiditas, yaitu sulit menjual obligasi. Dan yang ketiga ada risiko gagal bayar, yaitu penerbit tidak mampu membayar kupon atau pokok utang. Dan ada reksadana, yaitu wadah investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan oleh manajer investasi. Bentuk hukum reksadana ada perseroan, yaitu menghimpun dana melalui penjualan saham dan dikelola oleh manajer investasi dan bank kustodian. Dan ada kontrak investasi kolektif atau KIK, menghimpun dana melalui penerbitan unit penyertaan dan dikelola oleh manajer investasi dan bank kustodian. Dan ada jenis reksadana. Yang pertama ada berdasarkan sifat, yang terbuka itu yaitu unit penyertaan bisa dijual kembali kepada manajer investasi. Dan berdasarkan sifat yaitu tertutup, unit penyertaan tidak bisa dijual kembali kepada manajer investasi. Dan berdasarkan karakteristiknya ada konvensional, yaitu saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Dan untuk terstruktur yaitu penjaminan, indeks, dan syariah, itu sesuai prinsip syariah. Kemudian ada penyertaan terbatas atau RDPT, fokus pada sektor real. Dan yang ketiga target waktu, yaitu jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada reksadana, kemudian ada keuntungan reksadana, ada diversifikasi, yaitu uang investor ditempatkan di berbagai jenis aset atau seperti saham, obligasi, dan lain-lain, sehingga risiko kerugian bisa tersebar dan tidak hanya bergantung pada satu instrumen. Kemudian ada aksesnya mudah, reksadana bisa dibeli dan dijual dengan mudah, termasuk secara online, melalui aplikasi atau platform investasi, tanpa perlu bank atau kantor manajer investasi. Dan yang keempat ada risiko reksadana, risiko pasar, yaitu harga aset turun, kemudian risiko likuiditas, sulit mencairkan unit penyertaan, dan ada risiko gagal bayar, seperti penerbit aset gagal membayar. Kemudian ada derivatif, yaitu instrumen yang nilainya berasal dari aset dasar atau underlying aset, seperti saham, obligasi, atau indeks. Jenis instrumen derivatif ada right, yaitu hak untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik agar presentasi kepemilikan tidak terdilusi. Dan ada warrant, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam periode tertentu. Warrant terstruktur adalah hak untuk membeli atau menjual underlying aset pada harga dan waktu tertentu. Saat ini yang tersedia di Indonesia ada
Keluaran, dan yang kedua ada KBIE dan KBSUN, yaitu kontrak berjangka berbasis indeks ekuitas atau surat utang negara untuk spekulasi atau lindungi nilai. Untuk pelaku pasar, yang pertama ada investor individu, yaitu orang pribadi yang menanamkan dana ke dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya. Kemudian ada perusahaan, yang ketiga ada manajer investasi, dan yang keempat ada NII. Baik, selanjutnya adalah risiko dan return pasar modal. Dalam konteks investasi terdapat dua jenis utama risiko, yaitu yang pertama adalah risiko diversiable, yang dimana ini berkaitan dengan faktor-faktor spesifik yang hanya mempengaruhi perusahaan atau aset tertentu, misalnya perubahan kebijakan perusahaan, pemogokan karyawan, atau perubahan dalam industri tertentu hanya akan berdampak pada perusahaan tersebut dan tidak pada keseluruhan pasar. Yang kedua adalah risiko non-diversiable. Risiko non-diversiable atau risiko sistematis melibatkan seluruh pasar atau sektor yang ada. Risiko ini terjadi akibat faktor-faktor ekonomi makro seperti perubahan suku bunga, inflasi, atau resesi ekonomi. Berbeda dengan risiko diversiable, risiko non-diversiable tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi karena dampaknya meluas ke semua aset pasar. Kedua adalah return. Return dalam pasar modal merupakan keuntungan atau imbal hasil yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan pada instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, atau reksadana. Return menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja investasi dan dapat berupa return aktual atau realized return maupun return yang diharapkan atau expected return. Jenis return terbagi menjadi tiga, yaitu capital gain, di mana return yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual suatu aset. Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka investor memperoleh capital gain. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah, maka terjadi capital loss. Yang kedua adalah dividen. Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen dapat berupa dividen tunai atau dividen saham. Ketiga ada interest atau bunga. Ini dibagikan menjadi dalam imbal hasil dari investasi obligasi atau instrumen utang lainnya. Regulasi dan pengawasan dalam pasar modal di Indonesia merupakan tanggung jawab utama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertujuan untuk memastikan integritas, efisiensi, dan pelindungan investor dalam kegiatan pasar modal. OJK memiliki fungsi dan tugas pokok dalam pengawasan pasar modal antara lain menyusun dan mengembangkan sistem pengawasan sektor pasar modal, termasuk standar, norma, pedoman, dan prosedur pengawasan. Yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK. Ketiga adalah melaksanakan penegakan peraturan dan hukum di sektor pasar modal. Yang keempat adalah memberikan perintah tertulis atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu analisis transaksi pasar uang dengan metode value at risk di dealing room BRI. Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang aktif dalam transaksi pasar uang. Dealing room BRI menghadapi tantangan dalam mengelola risiko akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Permasalahannya adalah volatilitas pasar uang, terutama yang berkaitan dengan nilai tukar dan tingkat suku bunga global, dapat menyebabkan potensi kerugian yang signifikan bagi bank jika tidak dikelola secara cermat. Dalam konteks BRI, nilai tukar terhadap dolar AS seringkali mengalami gejolak yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kebijakan moneter The Fed, konflik geopolitik, maupun tekanan inflasi global. Dalam kondisi seperti itu, bank harus mampu memprediksi dan mengendalikan risiko potensi kerugian yang mungkin timbul dari posisi mata uang asing yang dimiliki. Solusi yang diterapkan dari Bank BRI adalah penerapan metode
value at risk untuk mengukur potensi kerugian maksimal. Yang kedua adalah didukung dengan stress testing dan back testing untuk validasi resiko. Hasil dan evaluasi dari kasus ini adalah FAR memungkinkan prediksi resiko lebih akurat dan tindakan lebih cepat. BRI dapat melakukan hedging tepat waktu dan menjaga stabilitas likuiditas. Berikutnya adalah studi kasus dari pasar modal, yaitu yang mana kami ambil dari manipulasi harga saham PT Sekawan Inti Pratama Tbk. PT Sekawan Inti Pratama Tbk merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2015. Siap terlibat dalam kasus manipulasi harga saham yang signifikan yang mengguncang kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia. Permasalahannya adalah kasus ini melibatkan praktik manipulatif dalam transaksi repo dan kegagalan pembayaran. Siap diduga melakukan transaksi repo fiktif yang menyebabkan kerugian besar bagi investor dan merusak reputasi perusahaan. Manipulasi ini mencerminkan adanya celah dalam pengawasan dan regulasi pasar modal pada saat itu. Tindakan dan respons yang diberikan adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk penyelidikan mendalam dan penegakan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kasus ini juga mendorong penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam transaksi pasar modal. PT Capital Asset Management. Baik, sumber yang kami ambil adalah tertera dalam slide ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.